Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Kali ini kita ada pengerjaan salon total dan juga pelapisan anti karat pada Toyota Kijang Innova. Langsung saja yang pertama, kita bongkar dulu untuk joknya, kemudian kita lepas karpet dasarnya dan juga trim-trimnya. Dan nanti akan kita bersihkan semua. Untuk pelepasan ini harus dilakukan dengan teliti dan juga hati-hati agar tidak ada baut atau kancing yang terlewat ataupun patah. Jadi sebisa mungkin kita memperbaiki jadi tidak malah merusak. Terutama pada bagian panel-panel plastiknya harus dilakukan dengan hati-hati dan juga menggunakan alat khusus untuk membuka plastik trimnya. Dan ini adalah kondisi ruang mesinnya. Ruang mesinnya pun juga cukup kotor. Pada bagian mesinnya banyak sekali cipratan oli. Kemudian kita lepas bagian grillnya untuk dapat menjangkau bagian depan radiator. Nanti akan kita bersihkan semua. Kemudian ini adalah pelepasan filter. Selain kita bersihkan filternya, kita bersihkan juga pada ruang mesin yang lebih luas, karena jika dilepas kita bisa menjangkau bagian yang dalam. Kemudian ini adalah undercarriage detailing. Terlihat banyak sekali kotoran dan juga kerak-kerak yang ada pada kaki-kaki mobil. Dan nanti akan kita bersihkan, kita kinclongkan lagi. Kotoran-kotoran pada kolong dan kaki-kaki ini jika dibiarkan dia dapat menimbulkan karat, jadi harus kita bersihkan, kita rutin kita cuci agar mencegah terjadinya karat. Untuk lebih bagusnya lagi, setelah kita undercarriage, kita bersihkan, kita pasang sekalian untuk pelapis anti karatnya untuk memproteksi dan juga mencegah timbulnya karat pada kolong dan kaki-kaki mobil. Next, yang pertama kita spray dulu, kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk mengangkat dan juga merontokkan kotoran kerak yang ada pada kaki dan kolong bawah mobil. Penyemprotan ini pun harus dilakukan dengan detail dan juga teliti, karena banyak sekali letak dan juga part-part yang letaknya sempit, jadi harus dilakukan dengan hati-hati. Dan next, ini adalah saatnya pelapisan. Kita lapisi menggunakan anti karat berkualitas tinggi. Anti karat ini dapat bertahan hingga beberapa tahun, tepatnya kurang lebih 2-3 tahun. Pelapisan anti karat ini harus dilakukan dengan teliti dan juga benar-benar detail, karena untuk melapisi seluruh bagian kolong dan juga sasisnya harus membutuhkan dengan ketelitian agar tidak ada yang terlewat. Pelapisan anti karat ini pun yang utama adalah kerataan pada lapisannya, konsistensinya dalam lapisannya. Jadi bukan tergantung pada tebal atau tipisnya lapisan itu.
Kemudian next ini adalah proses detailing velg. Kita bersihkan. Terlihat velgnya benar-benar kotor, sangat kotor. Banyak sekali kerak-kerak dan juga noda aspal. Jadi kita bersihkan menggunakan chemical khusus dengan detail dan juga teliti sampai ke dalam lubang bautnya. Kita bersihkan bagian luar dan juga dalamnya. Setelah kita bersihkan velgnya, luar dan juga dalamnya, kita cuci bannya agar bersih dan juga hitam lagi, tidak memutih. Next, ini adalah proses engine detailing. Untuk proses engine detailing ini harus kita lakukan dengan sangat hati-hati dan juga teliti, detail, karena banyak sekali part-part yang sempit dan juga rawan. Jadi harus dilakukan dengan orang yang sudah terbiasa untuk membersihkan mesin ini. Untuk pembersihan ruang mesin ini kita menggunakan engine degreaser dari Maguire untuk mengangkat kotoran, kerak, dan juga noda-noda bekas cipratan oli. Kemudian setelah kita degreaser, kita spray menggunakan high pressure cleaner bertekanan 50 bar saja untuk membersihkan seluruh bagian ruang mesin. Next, ini adalah pembersihan seatbelt. Kita bersihkan seatbeltnya menggunakan high pressure cleaner juga bertekanan 120 bar untuk dapat mengeluarkan kotoran yang ada di dalam serat seatbelt. Jadi selain seatbelt ini bisa bersih, kita juga akan nyaman untuk menggunakannya. Terlihat perbedaannya dari yang sudah kita semprot dengan yang belum. Benar-benar kotor sekali. Dan mungkin pemiliknya pun juga tidak menyadarinya kalau seatbeltnya benar-benar kotor. Next, setelah kita selesai semua pada kaki-kaki dan juga seatbeltnya, kita cuci. Proses decontamination ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga kerak-kerak yang ada pada seluruh bagian bodi mobil. Next, ini adalah pembersihan karpet dasar. Karpet dasar yang sudah kita bongkar tadi, kita cuci. Yang pertama kita spray dulu menggunakan high pressure cleaner, kemudian kita sabun, kita sampo, kemudian kita sikat hingga benar-benar bersih. Setelah kita cuci karpet dasarnya, nanti akan kita keringkan hingga benar-benar kering. Karena jika belum benar-benar kering, kami belum berani untuk memasangnya, nanti takutnya akan bau lagi. Jadi harus dikeringkan dahulu hingga benar-benar kering. Dan ini adalah pendukung untuk pengeringannya. Kita keringkan menggunakan blower agar mempercepat pengeringannya.
Next, ini adalah pembersihan jok. Kita bersihkan joknya menggunakan chemical khusus dan juga sikat, sabun. Kita bersihkan semuanya. Kemudian next, ini adalah pembersihan trim. Untuk pembersihan trim ini kita menggunakan uap panas untuk menjangkau seluruh bagian dalam atau sela-sela trim. Kemudian next, ini adalah pembersihan plafon. Untuk plafonnya kita bersihkan menggunakan tornador bertekanan angin yang sudah kita campuri juga menggunakan chemical khusus agar bersih dan juga wangi. Untuk pembersihan ini harus dilakukan dengan teliti agar tidak ada bagian yang terlewat, karena jika terlewat dia akan menimbulkan belang pada plafon mobil. Tornador ini selain dia dapat membersihkan secara maksimal, dia juga aman untuk serat plafon. Kemudian next, ini adalah pembersihan pada trimnya. Kita bersihkan juga menggunakan uap panas dan juga spon magic untuk dapat mengeluarkan kotoran dan juga bekas daki yang ada pada trim-trim. Lanjut, next, ini adalah pembersihan lantai dasar. Lantai dasarnya kita bersihkan menggunakan sikat, sampo dan juga vakum. Dan next, ini adalah proses compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur, semak dan juga baret halus yang ada pada cat bodi mobil, agar catnya kembali halus dan juga memunculkan warna aslinya. Untuk proses compounding ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada cat yang botak dan juga mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal pada polesannya. Lanjut, ini adalah proses step kedua yaitu polishing. Polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga memunculkan glossy, dapat menyempurnakan hasil polesan sebelumnya. Polishing ini selain dia dapat lebih menghaluskan lagi, dia juga dapat memberikan efek glossy pada cat bodi mobil. Jadi catnya akan lebih halus dan juga meminimalisir cacat-cacat minor yang terjadi akibat sisa compounding tadi. Dan next, kita poles juga kacanya untuk menghilangkan jamur dan juga scrap yang ada pada kaca mobil. Kemudian next, setelah kita three-step polishing, kita decontamination.
Proses decontamination ini bertujuan untuk menghilangkan residu atau zat-zat ampas akibat sisa proses pemolesan tadi. Jadi akan membersihkan ampas-ampas dari sisa polishing tadi. Selain dia dapat membersihkan, kita juga dapat melihat apakah polesan kita sudah benar-benar matang atau belum. Dan next, ini adalah proses step ketiga, yaitu protection. Kita menggunakan soft coating dari QP On High End Coating untuk memberikan efek hidrofobik dan juga efek glossy yang benar-benar maksimal. Selanjutnya kita glass detailing juga untuk memberikan proteksi pada kacanya. Jadi juga dapat memproteksi dari timbulnya jamur. Kemudian ini adalah hasil dari eksteriornya. Bodi yang tadinya kusam sekarang menjadi lebih jernih dan juga sangat-sangat kinclong. Terima kasih banyak kepada pemilik Jang Innova ini yang sudah mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk penonton di rumah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan tunggu project kami selanjutnya. Bye-bye.